Puji Tuhan, saudara. Hari ini kita akan sama-sama berbicara mengenai karakter sorga. Ya. Kita mau membaca di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saudara, di awal ayat ini dikatakan janganlah kamu menjadi. Ya, berarti Tuhan tidak ingin ada perubahan menjadi. Berarti sebelumnya sudah dibentuk, diproses demikian rupa menjadi baik, tetapi kemudian menjadi lebih baik. Tentu itu harapan Tuhan. Tetapi kalau menjadi serupa dengan dunia berarti tidak sesuai dengan harapannya Tuhan. Ya. Nah, dikatakan di ayat ini satu perintah kepada kita anak-anak Tuhan. Kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubah oleh pembaharuan budi ini berbicara tentang karakter itu sendiri. Ya. Berbicara tentang karakter yang berubah. Dulu serupa dengan dunia, tetapi kemudian diubahkan lagi. Dan Tuhan tidak ingin setelah diubahkan kembali lagi menjadi serupa dengan dunia. Itu Tuhan tidak mau. Makanya dikatakan berubahlah bukan untuk menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Berubahlah di mana engkau mau dibentuk oleh Tuhan, karaktermu mau diubahkan oleh Tuhan. Karakter Bapak Ibu Saudara sekalian mau diubahkan oleh Tuhan menjadi karakter surga. Ya. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karakter dalam bahasa Yunani itu menggunakan kata karasein. Karasein ini artinya diukir, dipahat, ya, ditandai, ya, sehingga tidak mudah hilang. Jadi rupa-rupanya dengan kata karasein ini Tuhan membentuk karakter anak Tuhan itu bagaikan sebuah kayu, sepotong kayu yang dipahat, yang diukir, yang disayat, yang ditatah. Ya, tata itu ditancapkan, kemudian dibentuk, dan akhirnya menyayat sekeliling kayu itu untuk akhirnya menjadi ukiran yang indah. Saudara, mungkin hari-hari ini Allah sedang memahat hidup saudara. Allah sedang memahat rohani saudara. Karena Allah ingin lewat pahatan itu tercipta satu gambar ukiran, bentuk ukiran yang indah dalam hidup saudara. Mungkin pahatan Allah itu melalui masalah, pencobaan, melalui kesulitan dalam hidup saudara. Dan ketika kita dipahat, tidak mudah kita berkata, oh terima kasih Tuhan, sakit saudara. Ketika dipahat itu sakit. Tidak mudah untuk kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang ketika mengalami proses Tuhan, dia bisa berkata terima kasih Tuhan? Itu kualitas rohani yang luar biasa. Karena apa? Ucapan syukur di tengah-tengah penderitaan ataupun juga rasa menerima dengan rela hati, dengan tabah untuk proses yang Tuhan izinkan datang kepada seseorang, dan orang itu bisa berkata terima kasih Tuhan kalau Engkau izinkan masalah ini datang. Itu tidak dalam proses sekejap. Saya percaya dari hari ke hari orang itu dipahat sedikit demi sedikit. Semula mungkin yang ada adalah aduh sakit Tuhan, kok begini Tuhan, ya. Mungkin semula ketika dibentuk yang keluar dari mulut itu sebuah keluhan. Tetapi kemudian ketika dirasa sakit, Allah mulai membebat, Allah membalut, Allah menyatakan kasih-Nya. Tetapi kemudian ketika hati kita dipulihkan, Tuhan mulai melanjutkan lagi proses pahat di waktu-waktu yang berikutnya.
dipahat lagi, sakit lagi. Ya, tetapi kemudian hari demi hari lewat proses pahatan itu kita mulai belajar menerima. Kita mulai belajar untuk bersyukur. Kita bisa mulai belajar untuk berkata, terima kasih Tuhan. Kalau memang Tuhan izinkan, silahkan. Kalau memang Tuhan izinkan ini harus aku hadapi, mampukan saya Tuhan. Untuk saya bisa bertahan, untuk saya bisa sanggup menyelesaikan prosesmu dengan caramu Tuhan, dengan kekuatan yang dari Engkau ya Tuhan. Ya. Dan mungkin saudara sudah mengalami proses itu hari demi hari. Dan ketahuilah saudara, pahatan ketika dipukulkan pertama kali itu hanya sampai di permukaan. Tetapi mungkin ada pahatan-pahatan yang sampai ke dalam. Karena apa? Bentuk ukiran yang indah itu ketika yang rusak, ketika kayu-kayu yang tidak berguna itu harus dicongkel, harus dibuang. Demikian juga dengan hidup kita. Karakter hidup kita yang tadinya karakter duniawi, ketika diubahkan oleh Tuhan menjadi karakter sorga, karakter warga negara surga atau karakter ilahi, melalui proses demi proses, mungkin semakin dalam Tuhan menancapkan pahatan itu. Mungkin semakin dalam menyayat kehidupan kita. Bukankah Ibrani mengatakan, ketika firman Allah bekerja, dia bagaikan pedang bermata dua. Memang berbicara pedang bermata dua, itu menyayat dua arah. Ketika kita dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan firman Allah, maka pedang itu menyayat sasaran dari firman Allah itu. Tetapi saudara, karena pedang bermata dua, sisi satunya pun juga menyayat yang menyampaikan firman Allah, menyayat yang memberi nasihat. Jadi orang yang memberi nasihat yang disampaikan itu kebenaran firman Allah, maka ketika dia berbicara tentang firman Allah, sebenarnya dia sedang juga berbicara kepada dirinya sendiri. Jadi ada berkat sebenarnya yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita, di mana kita bisa membuat orang lain itu mulai bisa menerima kita. Karena apa? Ketika mereka lemah, kita memberi semangat kepada mereka, kita sampaikan firman Allah, memotivasi hidup mereka bahwa Tuhan itu Allah yang dahsyat, Tuhan sanggup memulihkan keadaanmu, dan rohani mereka merasa dikuatkan sehingga mereka pun nyaman membangun hubungan, relasi, pertemanan itu dengan kita. Dan ada berkat di mana kita sendiri pun sebenarnya Tuhan berkati dengan firman yang keluar dari mulut kita. Karena firman itu membuat hidup kita pun dibentuk, walaupun kita sendiri yang menyampaikannya. Jadi sebenarnya ketika firman Allah itu digemakan, disuarakan, maka Allah sedang bekerja dua arah. Kepada orang yang dinasihati dan kepada orang yang menasihati. Tuh, kalau begitu, saya tidak perlu dong bicara, saya takut nanti yang saya bicarakan salah. Enggak, saudara. Kita harus belajar memperkatakan firman bukan hanya untuk membangkitkan kekuatan iman, tetapi kita juga harus belajar memperkatakan iman untuk supaya orang lain diberkati lewat apa yang kita katakan. Kita harus belajar memperkatakan iman supaya orang lain yang sedang lemah dikuatkan oleh firman yang saudara katakan. Walaupun mungkin saudara terbata-bata, walaupun mungkin saudara sebentar ya saya harus buka Alkitab, ini ayatnya. Tidak apa-apa saudara. Belajarlah untuk membicarakan firman Allah dalam kehidupan saudara. Belajarlah membicarakan firman Allah dalam persahabatan saudara dengan orang lain. Belajarlah menerapkan firman Allah di segala bidang kehidupan saudara. Maka kekuatan yang baru itu Tuhan nyatakan.
Selain orang lain diberkati, saudara juga akan diberkati oleh firman itu. Selain orang dilawat oleh pekerjaan firman, saudara pun pasti juga akan dilawat oleh pekerjaan firman. Selain orang itu dibangkitkan dengan kekuatan iman melalui firman Allah, saudara pun juga akan dibangkitkan kekuatan iman saudara melalui firman Allah. Selain orang lain mengalami mujizat melalui pekerjaan firman Allah, saudara pun juga akan mengalami mujizat melalui pekerjaan firman Allah. Jadi proses terjadi dua arah, tetapi berkat juga terjadi dua arah. Untuk orang yang saudara sampaikan atau nasihati firman Allah, saudara pun juga menerima berkat dari pekerjaan firman Allah, berkat dari apa yang Tuhan lakukan ketika firman Allah itu saudara bicarakan. Jadi jangan pernah berhenti apa yang Roh Kudus gerakkan di hati kita. Ketika saudara digerakkan untuk berbicara firman Allah kepada orang lain, atau mungkin kepada saudara-saudara kita yang sedang mengalami pergumulan, sampaikan saja saudara. Ya, karena seperti Tuhan pernah berbicara kepada para rasul, ya, ketika mereka menghadapi tantangan, maka dikatakan Roh Kudus juga akan bekerja melalui bibir mereka. Roh Kudus yang akan campur tangan ketika mereka berbicara tentang Yesus, ketika mereka berbicara tentang firman Allah. Demikian pun kita. Allah menyertai kita, Allah mengurapi kita, di mana di dalam Roma 10 pun ayat yang ke-8, firman itu tidak jauh daripadamu. Firman itu dekat di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Ya, jadi firman Allah itu dekat di dalam hati dan di dalam mulut untuk diperkatakan. Ya, jadi kalau firman itu dekat di dalam hidup kita dan kita memperkatakan dengan dorongan, kekuatan, tuntunan dari Roh Kudus, maka lihat kedahsyatan yang akan terjadi. Ya, puji nama Tuhan. Nah, jadi kalau mungkin hari-hari ini saudara sedang mengalami dipahat oleh Tuhan, mulailah belajar bersyukur. Mulailah belajar menangkap apa Tuhan maksud dari semua masalah, persoalan, sakit, penyakit yang datang menimpa saya. Kenapa Tuhan sedang pahat saya? Tuhan sedang persiapkan saya untuk ditempatkan di mana? Dan ketika saudara selalu bertanya kepada Tuhan dan minta tuntunan dari Tuhan, maka lihat Tuhan akan memperlihatkan juga kepada kita keindahan dari karya tangannya, di mana hidup kita sedang dibentuk menjadi ukiran yang indah. Saudara akan melihat ketika ukiran itu selesai, pahatan itu selesai, saudara nanti akan berkata, oh seperti ini Tuhan bekerja. Ya, karena apa? Karena keindahan itu akan nyata di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita melihat, oh puji Tuhan, untung saya izinkan Tuhan memahat hidup saya. Kalau saya tidak izinkan Allah memahat hidup saya, maka saya tidak mungkin jadi seperti ini. Maka saya tidak mungkin menikmati berkat yang sebesar ini. Daud pernah berkata, siapakah aku Tuhan, sehingga Engkau menuntun aku dan keluargaku sampai sedemikian rupa. Ya. Ucapan syukur ini keluar karena dari proses pahatan yang satu ke pahatan yang berikutnya, Daud membuka diri untuk Allah membentuk hidupnya. Demikian juga dengan kita. Pahatan Allah hari-hari ini yang sedang dikerjakan dalam hidup saudara apa? Ya, jangan mengeluh. Jangan salahkan orang lain. Juga jangan salahkan diri sendiri, apalagi menyalahkan Tuhan. Tangkaplah rencana Tuhan yang indah dalam hidup saudara. Tangkaplah akan segala maksud Tuhan, dan percayalah yang Tuhan lakukan selalu yang terbaik buat hidup kita. Dan di dalam Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-12 itu, makanya Tuhan ingatkan. Di situ dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan. Ya, untuk kita berpengharapan kepada Tuhan, berpengharapan tentang pergumulan kita untuk mendapatkan jawaban Tuhan. Dan sebenarnya fokus pengharapan itu adalah di mana kita menantikan Dia datang kedua kali, dan
klimaksnya dia menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan sorga. Dan sementara kita berpengharapan yang seperti ini, kita mengalami proses pahatan-pahatan yang menyakitkan. Mungkin juga proses dalam mempertahankan iman kekristenan kita di tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu tidak mudah. Tetapi ketika kita mau belajar mengikuti nasihat firman Allah, bersukacitalah. Ya. Sukacita itu tidak selalu ketika kita mendapat berkat baru bisa bersukacita. Ya, ketika kita menderita tidak bersukacita. Tidak, saudara. Yang namanya sukacita kalau itu dari Tuhan tidak akan pernah dipengaruhi oleh situasi atau keadaan. Makanya kita perlu meminta Roh Kudus yang adalah anggur baru yang sanggup menghidupkan sukacita di hati kita. Kita persilahkan untuk memimpin, mengurapi, memenuhi hidup kita. Karena apa? Ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka sukacita yang tidak terkatakan akan melanda hidup kita. Saudara akan dipenuhi dengan sukacita surga, sekalipun sekali lagi di tengah-tengah situasi yang tidak baik, di tengah-tengah penderitaan, kesulitan, sakit, penyakit, dan sebagainya. Tetapi selama saudara memiliki Roh Allah dalam hidup saudara, maka sukacita, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ya, menanti-nantikan Tuhan, orang itu dibentuk karakternya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang itu Amsal katakan perjalanannya adalah perjalanan orang benar, yang makin lama makin terang hingga rembang tengah hari atau titik kulminasi. Jadi perjalanan kehidupan orang yang karakternya mau dibentuk oleh Tuhan, mau dipahat oleh Tuhan, tambah lama tambah terang, tambah lama tambah hidup kudus, tambah lama tambah menjauhi dosa, tambah lama tambah atau semakin dipakai oleh Tuhan menjadi terang kemuliaan Allah. Ya, hidupnya bersinar seperti bintang yang menuntun orang Majus ketemu Yesus. Seperti itu hidup kita. Kita akan menjadi bintang yang menuntun orang-orang ketemu Yesus. Ya, nah saudara, untuk sampai ke sana izinkan Tuhan memahat hidup kita, mengukir hidup kita. Amin. Amin, saudara. Dan ayat itu selanjutnya berkata, sabar dalam kesesakan, butuh kesabaran. Dan memang karakter sorga, karakter ilahi itu mencakup bagaimana buah roh itu juga nyata dalam hidup kita. Dan memang tidak mudah untuk bisa bersabar. Karena apa? Ketika kita belajar sabar, justru kita dipertemukan dengan orang-orang yang menjengkelkan, dengan orang-orang yang menyakitkan, dengan orang-orang yang bikin kesal. Ya, karena apa? Karena memang karakter kita sedang dipahat. Kita harus ketemu dengan orang-orang yang seperti ini yang akan memancing kesabaran kita. Tetapi Allah ingin melatih kita, ya, supaya kita berkarakter surga. Dan mungkin juga melalui sakit penyakit yang saudara hadapi, mungkin mengalami masalah, ya, dalam dunia pendidikan saudara, bagi yang bersekolah, dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, keuangan saudara, ataupun konflik-konflik dalam rumah tangga yang Tuhan izinkan terjadi. Memang itulah sebuah proses di mana Tuhan sedang memahat. Ya. Mau tidak saudara sabar dalam kesesakan? Ya. Sabar ketika doa saudara memang seolah-olah Tuhan diam dan tidak menjawabnya. Ya. Tetaplah sabar. Karena tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Tuhan selalu bekerja. Ayat selanjutnya. Dan bertekunlah dalam doa. Jangan pernah menyerah. Jangan jemu-jemu berdoa di dalam Lukas 18 ayat yang pertama. Jangan pernah menyerah. Jangan jemu-jemu untuk terus duduk di bawah kaki Tuhan, berseru menyerahkan kepada Tuhan kehidupan kita. Untuk supaya apa? Tuhan sanggupkan, Tuhan mampukan, Tuhan memberikan kita kapasitas yang lebih. Karena apa? Karena kita mengizinkan pahatan Tuhan diselesaikan dengan sempurna dalam hidup kita. Memang tidak mudah. Sekali lagi tidak mudah. Tetapi selama saudara menyerahkan hidup saudara kepada Tuhan, Tuhan yang akan
bertindak. Coba lihat di dalam Mazmur, saya ingin hubungkan dengan Mazmur pasal yang ke-37. Ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Jadi, untuk supaya kita bisa bertahan di tengah-tengah pahatan Tuhan dalam kehidupan kita, ya, maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita memiliki karakter surga, serahkan hidup kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, kita tetap tampil beda dengan orang-orang di dunia ini, ya. Bukan dipengaruhi, tetapi mempengaruhi mereka supaya memiliki Yesus dalam hidup mereka, supaya mereka memiliki cermin kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Maka kita harus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Percaya kepada Tuhan, ya. Percaya bahwa yang Tuhan lakukan itu tidak akan pernah mengecewakan kita selama kita tetap berada di jalurnya Tuhan, ya. Percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Tuhan pasti akan bertindak dalam hidup kita. Amin, saudara. Ketika kita tetap bertahan, kita menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan atas hidup kita, atas usaha kita, atas kesehatan kita, atas pendidikan kita, atas perjalanan masa depan kita, sampai dengan ketika kita menantikan waktu yang tepat atau pengharapan kita untuk masuk dalam kerajaan sorga. Percayalah hari ini dan seterusnya, ketika kita menyerahkan hidup kita, merelakan untuk dipahat oleh Tuhan, maka suatu saat dan saatnya akan tiba, saudara akan berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mengerjakan semua yang luar biasa dalam hidup saya. Saudara akan menikmati hasil akhir yang luar biasa ketika saudara tetap bertahan untuk dipahat oleh Tuhan, bertahan untuk memiliki karakter surgawi, karakter ilahi, ya. Ketika saudara merelakan hidup saudara dibentuk, dipahat, diukir, disayat, ya, maka saudara akan melihat bahwa satu perubahan yang luar biasa terjadi. Hidup kita berubah, kita menjadi berkat, keluarga kita berubah, usaha sekeliling kita berubah, dan apa yang dikerjakan, apa yang kita kerjakan semuanya berubah. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dengan sempurna atas mereka yang menyerahkan hidupnya kepadanya, ya. Puji nama Tuhan, saudara kasih oleh Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetaplah berserah kepada Tuhan, tetaplah menjadi bintangnya Allah yang menjadi berkat, tetaplah, ya, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, karena yang luar biasa sedang dipersiapkan oleh Tuhan atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Kita akan sembah Tuhan, saudara. Kita akan tinggikan Dia, kita akan muliakan Dia dan agungkan Dia. Amin. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Berikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu.
bakti-Mu Yesus disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami memuji-Mu, kami agungkan Engkau Tuhan. Haleluya, kami muliakan Engkau, sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami, Tuhan. Haleluya, 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 Yesus, kialamalabas, Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus, Allah yang setia. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya saat ini kami semua diubahkan oleh Tuhan. Kalau hari-hari ini kami sedang menghadapi masalah, persoalan, sakit, penyakit, ternyata Engkau punya rencana yang indah dalam hidup kami Tuhan. Engkau sedang memahat kami, Engkau sedang mengukir kami. Kami percaya saat ini pun Tuhan,
proses demi proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, itu juga akan dibarengi dengan kekuatan demi kekuatan yang Tuhan berikan, kesanggupan demi kesanggupan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga Tuhan, hidup kami menjadi pribadi yang berkarakter ilahi, karakter surga nyata dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang membawa kami Tuhan untuk mengalami kehidupan yang semakin indah di mata-Mu, semakin terang perjalanan hidup kami. Dan Engkau sedang membawa kami Tuhan untuk memiliki penyerahan total terhadap Engkau, sehingga kami akan melihat bagaimana mujizat akan nyata dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami percaya apapun yang kami hadapi hari-hari ini, sekalipun di tengah proses yang ada, Engkau juga akan campur tangan dengan melakukan mujizat-Mu dalam hidup kami. Kami percaya berkat yang terbaik tercurah hari ini, kuasa mujizat nyata hari ini. Demikian juga Tuhan, kemenangan, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dalam hidup kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepadamu. Kami serahkan semuanya, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan, tetaplah bertekun, tetaplah setia, tetaplah memelihara kehidupan doa, dan membaca, merenungkan, melakukan firman Allah, supaya hidup kita tetap memiliki karakter surga. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di waktu yang akan datang. Tetap dalam pujian penyembahan dan merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati.